Saudara-saudaraku, kita tidak tahu siapa orang-orang di sekitar kita yang ingin merancang kejahatan dalam kehidupan kita. Tapi percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus berada dalam situasi seperti itu. Saya tidak menyangka kalau kuasa kegelapan juga datang menghampiri keluarga saya. Awas anjing! Mana salah anjing? Kamu siapa? Kamu siapa anjing? Kamu anjing! Kamu siapa? Kamu kesana! Pergi! Pergi! Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya Pastor Daud berdoa saudara-saudara semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, pada berikut ini Pastor Daud ingin mengulas satu video di mana video ini masih tetap adalah video yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon dalam pelayanannya. Nah, dalam video ini ada satu keluarga, ya, seorang bapak polisi dan kebetulan istrinya seorang hamba Tuhan atau pendeta di satu gereja Protestan yang ada di Bandung. Nah, mereka ini punya masalah, saudara. Anak gadisnya kurang lebih ya berumur 10 sampai 13 tahun. Nah, dia sering sekali terganggu karena menurut medis anak gadisnya ini mengalami atau mengidap penyakit epilepsi atau ayan. Di sini ketemu sama Pastor Andi untuk minta mohon doanya untuk kesembuhan anak saya yang sejak umur 5 tahun sampai 11 tahun sakit epilepsi dan sering kejang setiap 2 minggu sekali. Kemarin sebelum berangkat juga sempat kejang juga, dan mohon doanya buat anak saya. Nah, biasanya saudara, penyakit epilepsi ini jam-jam tertentu kalau cuaca panas atau mungkin di dalam kesendiriannya dia sering sekali kumat. Bahkan ya kalau menurut sepintas mata, dia itu bisa dikatakan seperti kesurupan. Nah, dalam keadaan seperti ini, orang tuanya sudah mencoba membawa ke medis, ke dokter, ke rumah sakit, atau mungkin ke tempat-tempat rehabilitasi agar anak ini dapat ditangani dan disembuhkan. Ternyata sampai detik-detik mereka dibawa ke Balikpapan, anak ini belum juga kunjung sembuh. Nah, anehnya saudara-saudara, ketika anak ini dibawa ke Balikpapan dan papa mamanya sepakat untuk didoakan oleh Pastor Andi Simon, justru ketika Pastor Andi Simon dengan pengurapan daripada Roh Kudus melayani mereka, anaknya tidak mengalami sesuatu, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang lain di dalam anaknya. Namun apa yang terjadi, saudara? Justru papanya yang sepertinya wajar dan normal ketika datang dari Bandung, justru ketika didoakan oleh Pastor Andi Simon, papanya yang mengalami kelepasan, saudara. Ternyata papanya ini pernah berhubungan atau menyimpan sesuatu yang ketika didoakan, roh-roh jahat kuasa kegelapan itu keluar dari dalam tubuhnya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, saudaraku, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Dan seperti itu juga kerinduan kami, di mana kami juga ingin dilihat untuk merasakan juga perpanjangan tangan Tuhan melalui orang-orang yang tidak kita tahu dipakai Tuhan untuk membantu kami, seperti itu. Mungkin itu. Kami percaya Tuhan juga memakai hambanya Pastor Andi Simon ini untuk menolong kami. Tuhan Yesus penolong yang setia. Saya mengajak Bapak Polisi yang di Polda Jabar tugasnya, Sungguh Mulia, Ibu Pendeta, dan juga seluruh pemirsa. Mari sama-sama kita sudah sering mendengar firman Tuhan, apalagi pendeta pasti pernah berkhotbah di pelayanan umum ya. Wah, so boleh. Asli mana? Manado. Asli Manado PT. Sapa dulu pakai bahasa Manado. Halo. Halo, nggak semua jo PT. Ayo. Kita ada baku dapat dari Pastor Andi Simon, pun orangnya welcome banget. Kita baku sedu. Ini banyak orang bauni. Nah, saudara, kenapa saya share tadi firman Tuhan? Karena tadi bapaknya dengan hati yang rindu datang dari jauh untuk meminta doa.
Jadi Ibu Pendeta juga pasti melayani Tuhan luar biasa. Tidak kurang atau juga saya tidak merasa lebih, tidak. Cuma saya sedang mengajak dan share ini begini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Semua tercatat dalam Bible. Tuhan Yesus, Kau tahu tujuan hidupku apa? Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Lebih daripada sekedar kita bicara firman, tahu firman, khotbah firman Tuhan, tapi Tuhan sudah mengajak kita hari ini untuk menghidupi firman Tuhan. Tuhan tidak merancangkan anak cacat ataupun selama-lamanya kejang epilepsi. Bible mencatat di dalam Matius 17 tadi bahwa ketika waktu tertentu kejang ayam epilepsi itu menghampirinya, anak itu bisa terlempar dalam air dan dalam api. Persis, buka Bible Anda, Matius 17 ayat 15-21. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi setiap orang, terlebih hamba Tuhan yang melayani. Hamba Tuhan yang melayani, kita semua dapat berdoa dan kuasa Tuhan dapat terjadi. Bapak polisi ini kalau misalnya punya pistol dipakai untuk menangkap penjahat atau tegakkan keadilan. Hamba Tuhan dipilih melayani, berkhotbah, jadi gembala, penatua, dikasih pistol, perlengkapan rohani. Dan saya percaya Ibu Pendeta kapan pulang? Besok pulang ya. Iya. Salam buat seluruh rekan-rekan orang Polda Jabar dan juga yang tugas di GPIB ya. Bandung. Di sini GPI banyak loh. Coba siapa lo yang GPI Balikpapan? Ayo, ada kenal nggak GPI Balikpapan? Ada teman pendeta Ayo. juga. Mari jumpa saya pakai bahasa Manado. Ibu Jain, Rumopa, puji Tuhan saya boleh bertemu dengan Pastor Andi Simon, temanku pendeta Peggy Lintang. Terima kasih keluarga Mamesa. Terima kasih untuk bantuannya selama kami berada di sini, juga Pak Anton. Semua yang tidak bisa kami sebutkan, terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan balas berkat, karena cuma Tuhan sumber berkat yang akan memberkati kehidupan manusia. Makasih. Amen. Time for healing. Yes. Saya doa ke Bapak dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapakku yang di surga, diperpul ya. Allah. Ku percaya mujizatmu Jadilah kehendak. pasti terjadi, sebab tiada yang tak Berkatilah. mungkin bagimu. Ampun Tuhan Yesus. Anjing goblok. Anjing. Ampun anjing. Anjing, awas anjing. Mana salah anjing? Kamu siapa? Kamu siapa anjing? Kamu anjing. Anjing. Kamu siapa? Kamu kesana. Pergi. Pergi. Pergi kesana. Jangan mau. Jangan mau. Anjing. Anjing. Kamu nggak mau. Kamu siapa? Kamu siapa anjing? Nggak mau. Kamu nggak mau anjing. Nggak mau. Kau siapa? Kau. Ampun. 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 Lihat ya. Ini suami Ibu Pendeta. Tidak jaminan, saudara-saudara. Kita butuh kuasa Tuhan yang melepaskan. Ampun. Udah. Biar lepas. Udah. Siapa kamu? Jawab. Dan berapa lama itu ini? Ampun. Jawab. In Jesus' name. Aing setan. Aing Benar. roh jahat. Aing setan. Aing setan. Aing setan. Buat apa kamu kesini? Bawa anak saya sakit. Ya, setan membuat anaknya sakit. Saya minta saudara. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Setan datang mencuri, membunuh, membinasakan.
Tapi saya beritahu saudaraku, ini bukan soal teologi, bukan soal organisasi gereja, no. Kerajaan surga bukan perkataan saja, tapi kuasa. Kalau saya perkatakan in Jesus name, kuasa Tuhan terjadi. Bapak yang diikat oleh roh jahat, hari ini juga saya hamba Tuhan. Saya bebas engkau dari kuasa roh jahat. In Jesus name, go out, please. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana suami istri ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya, memang tidak heran saudara kalau di dalam satu keluarga itu ada seseorang yang mengikatkan dirinya dengan kuasa kegelapan. Dan banyak orang, khususnya anak-anak Tuhan, tidak menyadari situasi seperti ini. Mereka pikir mereka diam-diam berhubungan dengan kuasa kegelapan atau perdukunan, mungkin karena ingin menjaga badan atau perlindungan tersendiri, ya, padahal mereka sudah beriman dengan Tuhan Yesus, padahal Yesus sendiri sudah mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tetapi banyak orang mungkin karena terpengaruh dengan lingkungan, bahkan terpengaruh dengan situasi pekerjaan, akhirnya banyak orang mengikatkan diri dengan yang namanya ilmu kebal atau kuasa-kuasa kegelapan berupa bentuk lain, saudaraku. Nah, puji Tuhan ketika didoakan, Tuhan Yesus sayang terhadap keluarga ini, saudaraku, dan akhirnya Tuhan menampakkan persoalan yang sebenarnya, bahwa lewat papanya inilah anaknya ini bermasalah. Dan melalui video ini perlu kita sikapi dengan baik, dengan kebenaran dan kekudusan, saudara, bahwa jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jangan kita pikir kalau hal ini dikerjakan oleh imam-imam atau bapak-bapak, lantas istri dan anak-anak kita tidak mengalami dampaknya. Salah besar, karena kuasa kegelapan itu sama dengan atmosfer, ya, sama dengan roh teritorial. Ketika itu kita bawa ke rumah, ya mungkin kita biasa saja karena kita pelakunya, tetapi orang-orang yang lemah imannya akan terpengaruh karena roh jahat itu akan menyelusup masuk ke dalam keluarga kita, dan dia mencari siapa yang paling lemah. Namun akibatnya adalah siapa yang lemah di dalam keluarga itu, apakah istri atau anak-anak atau siapapun, maka roh-roh jahat itu akan secara perlahan-lahan akan mengusik ketenangan dalam rumah tangga. Nah, itu sebabnya saudara, lewat video ini, kita semuanya keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, jangan coba-coba bergaul, berhubungan, terlebih mengikatkan diri kita dengan yang namanya roh perdukunan atau juga kekuatan-kekuatan lain. Mungkin orang bilang agar kita aman, kita langsung memasukkan sesuatu sehingga kita mungkin tahan terhadap serangan atau kebal terhadap senjata atau apapun. Mungkin karena memang hal itu dibutuhkan karena pekerjaan kita beresiko, selalu berhadapan dengan sesuatu yang mungkin menjadi serangan. Jangan coba-coba ya percaya atau memasukkan kekuatan lain ke dalam tubuh kita, ya, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi percayalah saudaraku, bahwa Yesus telah berfirman, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Itu sudah include saudaraku, ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menembus kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan melindungi kita. Ya, lewat video ini saudaraku, Pastor Daud teringat dengan kebenaran firman Tuhan mengenai roh jahat yang bersembunyi di balik tubuh orang yang menurut medis katanya itu adalah sakit epilepsi atau ayan, padahal ada roh-roh jahat yang bekerja di dalamnya. Mari kita baca saudara, Matius pasal 17 dari ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan, judulnya Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat,
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nah kita harus waspada saudaraku. Apakah anak-anak kita juga akan terpengaruh dari luar membawa sesuatu yang gelap ke rumah kita? Apakah suami kita, atau pembantu kita, atau orang-orang yang ada di rumah kita, atau istri kita juga, kita tidak tahu. Kita harus banyak-banyak berdoa. Kita harus berpuasa untuk itu, agar hidup kita, keluarga kita, rumah kita, semuanya terjaga dengan hadirat Tuhan. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload, saudaraku. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.